You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kayat Arnafat ya. New objective. Ini untuk menjawab dari Bang Agus Yuliadi. Kenapa gini? Bang Agusnya bilang, tunggu sebelumnya saya masuk ke pembahasannya, saya jelaskan dulu, saya ingatkan kembali ya. Yang kita bangun itu yang pertama sekali adalah barak nih, terus sumber listrik. Nah, ini untuk barak yang kedua. Setelah selesai secepat mungkin kita produksi atau kita latih infanteri dan kita bagikan pojok-pojok. Saya nggak akan henti-henti atau nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan, bangun barak, latih infanteri, dan bagikan ke pojok-pojok daripada map. Karena kalau kita terlambat, maka kita akan kalah dalam perang ini. Jadi ini untuk menjawab dari Bang Agus Yuliadi ya. Bang Agus yang selalu berkomentar di konten-konten saya dan selalu mendukung, mensupport juga. Bang Agus bilangnya gini, Bang, di awal-awal perangnya seru, pakai pasukannya gini atau pakai armadillo terus yang lain-lain. Tapi kok akhir-akhirnya atau endingnya ujung-ujungnya gunakan nuklir lagi. Nah, ini sebentar kita lihat jawabannya. Jadi kita bahas. Nah, ini maksudnya saya selalu bangun barak, terus latih infanteri, dan kita bagikan pojok-pojok untuk kumpulin kontainer daya. Kalau terlambat udah selesai, kalah kita. Nah, jadi ini kan ada lautnya. Kita udah upgrade pabrik tank ke level 2 untuk dapatkan armadillo. Kita bangun atau upgrade markas pusat ke level 2 biar dapat bangun galangan kapal. Nah, ini kita terobos terus sampai ke dalam pertahanan yang musuh, jantung pertahanan yang musuh, biar kita tahu dia pakai pasukan apa atau digunakan pasukan apa, terus pertahanannya bagaimana, udah bagus apa belum. Jadi dia gunakan ini infanteri sama tank ya. Nah, kalau udah ada galangan kapal, secepat mungkin kita harus bangun atau produksi kapal. Nah, di sini Bang, lihat kontainer daya, kalau mapnya atau petanya ada lautnya, paling banyak Bang kontainer daya di laut paling banyak. Kalau kita terlambat bangun pabrik kapal, terus kita terlambat produksi kapal, udah semua udah dilibas sama musuh. Nah, jadi ini kan saya udah lihat enggak ada pabrik kapalnya. Oh, berarti bisa santai-santai lah kita. Kita bisa kalau bahasanya Free Fire atau PUBG atau apa itu namanya, ngelut ya, looting. Nah, itu kan udah ada pesawatnya atau helikopternya. Berarti dia akan menggunakan pesawat. Kan udah kelihatan ya helikopternya. Berarti dia akan menggunakan pesawat. Maka kita harus bangun secepat mungkin, kita bangun pertahanan laut. Nah, pertahanan laut ini yang saya udah ngomong kemarin, ada dua keunggulannya atau dua senjatanya, yaitu peluncur torpedo di dalam laut dan peluncur roket di udara untuk anti udara ya. Jadi selain saya bangun pertahanan laut, saya juga bangun menara anti udara sama ini pabrik lanjutan atau mau bangun porcupin biar nggak mahal-mahal, terus nggak boros-boros sumber daya listriknya. Nah, kita bangun porcupin. Jadi seperti yang saya selalu bilang ya, kita kalau main, kita jangan terbuai atau terlena. Kita bangun pasukan, terus lawannya diam aja nggak nyerang-nyerang, itu dia udah siapin pasukannya.
Jadi makanya saya selalu gunakan ini. Saya selalu bilang untuk kita harus masuk dengan infanteri untuk manuver, untuk melihat pasukan apa yang dia pakai. Nah, kalau pakai infanteri tadi kan udah ketahuan bahwa dia akan gunakan pesawat tempur. Nah, ini pesawat tempurnya udah siap. Jadi gitu, kita jangan selalu ini aja, diam-diam aja. Kita harus manuver, ngecek terus, ngecek lagi, setiap berapa menit ngecek. Oh, pasukan lawan pakai ini, contohnya dia mainnya full infanteri atau full tank, berarti kita nggak usah bangun lagi menyerang udara. Tapi kalau tadi kan saya udah lihat, ngecek tadi kekuatannya musuh atau pasukannya musuh, dia akan gunakan pesawat. Jadi kita harus wajib, kalau ada lautnya gini, kita wajib bikin pertahanan laut terus sama anti serangan udara. Nah, ini pesawat saya pakai untuk bertahan dan untuk melihat bangunan apa lagi yang dia bangun. Ini pesawat ini bukan untuk menyerang. Nah, ini pesawat bukan untuk menyerang. Saya cuma hanya untuk mau mengecek ini. Oh, pasukan ini yang dia pakai. Nah, ini udah ada pabrik lanjutannya, dia juga udah siap. Nah, tuh lihat, gak bakalan bisa tembus itu kalau dia pakai pesawat tuh. Enak sekali Porcupine saya kalau tembak pesawat begitu tuh. Suka-sukanya Porcupine itu. Jadi pertahanan lautnya udah ada, pertahanan udara, anti udaranya udah ada, terus ditambah lagi dengan Porcupine, udah selesai. Gak bakalan bisa dia serang pakai pesawat, gak bakalan bisa hancur. Nah, ini pesawat saya pakai untuk pengintai dan juga untuk pertahanan ya. Saya nggak pakai pesawat untuk menyerang. Untuk perang kali ini saya nggak pakai pesawat untuk menyerang. Tapi kalau yang konten sebelumnya atau konten yang sudah saya buat, saya selalu ada yang pakai pesawat untuk menyerang. Jadi ada kombinasinya untuk menyerang. Kalau tidak salah apa itu ya? Combo pasukan ya kalau tidak salah. Oh enggak, nuklir dapat lawan nuklir apa? Kalau tidak salah itu dapat lawan Indonesia, nuklir lawan nuklir. Nah gitu kalau tidak salah ya. Kalau mau lihat silakan dilihat. Itu saya kombinasikan pasukan dari pasukan darat terus sampai pasukan udara, ditambah lagi plus nuklir. Nah, jadi ini kan ada lautnya. Terus ini ada, nah itu saya pakai untuk sistem pengintai aja pesawatnya, nggak pakai untuk menyerang. Jadi ini saya upgrade pabrik atau galangan kapalnya ke level 3. Saya mau tes dulu dia bisa nggak pakai barakuda sama alligator. Nah nah ini pesawat untuk pengintai. Nah jadi kita nggak bisa juga serang pakai pesawat. Jadi ini untuk menjawab dari Bang Agus Suliadi ya Bang ya. Kenapa saya di akhir-akhir atau ujung-ujung dari war saya selalu gunakan nuklir, karena ini jawabannya. Ini pakai pasukan laut nggak bisa, terus pakai pasukan darat juga nggak bisa, pakai pesawat juga nggak bisa. Nah, jadi kalau udah level kayak begini Bang, kalau kita nggak pakai nuklir, kita nggak bakalan tembus, nggak bakalan menang. Nah ini saya pakai alligator sama barakuda untuk hancurin dulu pertahanan lautnya biar pesawat bisa masuk lagi. Nah, tapi nggak bisa karena udah ada helikopter sama pesawatnya. Nah itu lihat, nggak bakalan bisa pakai pasukan laut. Jadi saya hancurin ini pabrik lanjutannya, terus saya bangun pabrik nuklir ya.
Nah ini lihat. Jadi setiap menit atau berapa menit kemudian saya pasti akan ngecek. Karena tadi saya ngeceknya pakai infanterinya nggak bisa tembus pertahanannya dia, makanya saya pakai pesawat ini untuk mengintai. Oh, pasukan apa yang dia pakai, pertahanan apa yang dia pakai, terus daerah sensitifnya dia di daerah mana. Nah itu yang saya ngecek pakai pesawat tadi ya. Jadi karena dia mainnya full pesawat, karena ini kan kita udah lihat, oh dia bangun dua landasan udara, berarti dia gunakan full pesawat nih untuk menyerang. Jadi kalau udah tahu kekuatannya musuh kayak begitu, kita bangun pertahanan anti udara, tak ditambah lagi dengan pepin. Nah ini pabrik nuklirnya saya udah buat. Nah nuklir saya kan udah siap. Karena dia pakai dia gunakan full pesawat, maka yang saya harus hancurin dulu pertama itu landasan udaranya biar pesawatnya hilang. Nah, tapi saya lalai, saya nggak ngecek lagi bangunan apa lagi yang dia bangun. Saya lalai di situ, makanya saya nggak tahu kalau dia pakai nuklir. Setelah nuklir saya udah mau siap, udah mau jadi, tahu-taunya blast, hilang karena dihantam nuklir. Nah ini saya nggak ngecek. Nah ini saya pakai armadillo untuk mau coba ngetes masuk bisa tembus apa enggak. Nah ini saya pakai pesawat untuk mengecek. Udah ada nuklirnya. Udah selesai. Selesai. Nuklir balas nuklir. Tapi kalau sudah begini jangan panik. Santai aja, kita santai, kita tenang. Kita bangun apa yang harus dibangun. Nah kalau ini kan hancur semua nih. Yang saya bangun itu pertama pabrik tanknya, biar ada pertahanan. Nah ini armadillo mau ngetes masuk bisa apa enggak. Udah nggak bisa. Tuh lihat tuh, kalau cuma hanya pakai pesawat pakai armadillo atau pasukan darat, tuh lihat jadi belang-belangan, nggak akan bisa tembus. Jadi ya buat bang Agus jadi ya bang ya, maka saya selalu pakai nuklir terakhir atau endingnya pakai nuklir ya, kayak karena gini bang, udah kalau level di atas kita pakai satu pasukan nggak bisa, terus contohnya kita pakai pasukan darat nggak bisa, terus pakai pasukan laut nggak bisa, pakai pasukan udara nggak bisa, mau tidak mau bang kita harus kembali pakai nuklir. Kalau nggak bakalan menang. Jadi ini kan udah ada nuklirnya. Kalau udah buat teman-teman ya yang udah punya nuklir atau belum punya nuklir, tapi lihat ini mungkin sebagai pengalaman atau sebagai cara untuk bagaimana dapat lawan yang pakai nuklir kayak gini. Kita harus tahu posisi nuklirnya sebelah mana, dan kita harus hancurin nuklirnya. Kalau enggak, maka hancur kita terus. Kita enggak bakalan menang lagi. Nah ini, kalau udah tahu tempatnya nuklirnya lawan, jadi kita harus hantam ini, hajar betul ini nuklirnya, nggak boleh dibiarin. Kalau enggak kita bakalan hancur terus. Jadi gitu ya bang ya, buat bang Agus. Kenapa saya selalu endingnya pakai nuklir ya, karena gini bang, kalau udah level di atas, udah pakai pasukan darat nggak bisa, pakai pasukan laut nggak bisa, terus pakai pasukan udara nggak bisa, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus pakai nuklir bang. Nah ini karena tadi pabrik nuklirnya udah saya hancurin,
Maka di sini saya hancurin juga. Saya harus hancurin landasan udaranya biar dia nggak bisa serang saya pakai pesawat. Nah, gitu. Nah, 6842 aktivitas perang saya unggul karena ini udah 50 menit lebih, maka ada peringatan kayak begitu ya. Ini saya rasa untuk untuk sumber dayanya lawannya udah habis nih, nggak ada lagi nih. Nah, jadi ini saya pakai pesawat. Saya mau bangun pesawat untuk bisa memantau atau melihat bangunan apa lagi atau pasukan apa lagi yang digunakan oleh musuh ya, atau digunakan oleh lawan ya. Jadi pesawat ini saya pakai khusus untuk mengintai, karena kalau pakai pasukan darat nggak bakalan bisa tembus. Nah, jadi ini dia pakai pesawat, maka nuklir saya harus dijatuhkan ke landasan udaranya dia, biar dia nggak punya pasukan untuk menyerang, atau dia nggak punya pesawat untuk menyerang. Nah, bersihkan. Nah, ini armadillo persiapan untuk menyerang nih. Karena sebelah kanannya pertahanannya udah bagus, saya masuknya nanti dari sebelah kiri sini. Nah, saya pakai pesawat lagi. Pesawat ini untuk mengintai ya, bukan untuk menyerang. Beda lagi dengan perang-perang yang lain. Perang-perang yang lain tergantung dari situasi mapnya atau situasi pertahanan lawannya ya. Kalau memang pertahanan udaranya lemah, kita mainnya pakai pesawat. Tapi kalau udah bagus pertahanan udaranya, kita jangan sama sekali pakai pesawat. Nah, ini saya udah nyerang nih. Jadi kalau musuhnya punya pertahanan yang kayak begini, kita jangan serang bangunan yang lain. Kita harus cari ini pertama duluan, pabrik pembangkit listriknya yang kita harus hancurin, biar listriknya drop. Nah, ini kemungkinan besar udah habis sumber dayanya nih, karena dia udah beli lagi markas pusat yang kedua. Bukan bangunan yang lain. Kalau udah pertahanannya lawan udah bagus, nah gitu ya bang ya. Kalau kita nggak pakai nuklir bang, selesai kita bang, nggak bakalan menang. Jadi kalau saya serangnya pakai armadillo, itu yang saya kejar ya bang ya, pembangkit listriknya, biar listriknya drop dan senjata-senjata pertahanannya nggak bisa berfungsi. (80-30) perbandingannya. Nah, bukan. Jadi saya menang persentase. Jadi buat Bang Agus Suliadi ya bang ya, saya mohon maaf kalau akhir dari pertarungan atau dari perang saya selalu gunakan nuklir karena begitu.
Karena kalau sudah level di atas, kita nggak bangun nuklir, maka kita akan kalah. Jadi begitu dulu ya, yang suka atau puas dengan konten saya kali ini silakan di like. Kalau memang nggak suka silakan di komen kenapa sampai nggak suka. Terus masukannya biar saya bisa merubah, biar lebih bagusnya ke depannya lebih bagus. Saya mohon untuk bantuan dukungannya ya Bang ya. Terus jangan lupa di share, di like, dan di subscribe. Begitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.